masih belum ada pikiran yang kayaknya gue harus turun ke bawah nih. Dan gue juga nggak ngeh sama apa yang diucapin sama si bapaknya itu. Gue bilang gitu, gue masih belum ngeh bang, belum notice ke situ istilahnya. Udah, akhirnya gue lanjutin lagi tuh. Terus kayak pas gue ngadep ke sana tuh kayak di belakang gue tuh kayak sep. Nah di sini gue tuh kayak merinding bang, merinding tuh kayak wah kencang banget nih gue bang. Nah jadi ada satu barang yang di sudut itu tuh kayak gue nggak pernah ngeliat nih di tempat-tempat customer lain nih yang biasa gue datengin. Ada satu barang yang menurut gue tuh antik ya, gue nggak tahu apa barangnya itu. Dak, pindahin ini yuk. Ngeri kesenggol doang, gue ngerinya gitu kan. Akhirnya ada satu momen yang gue ngeliat ke pojok kamar itu, buk. Jadi ngarah keluar, itu dia lidahnya kayak panjang gitu bang. Lidahnya kayak panjang ngarah keluar. Ini gue nggak bisa gerak. Jadi gue kondisinya diem bengong. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngomong juga teriak nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, balik lagi bareng gue Ibnu di Timun Misteri. Di video kali ini gue ngundang narasumber seorang jasa pembersihan sofa panggilan yang katanya mengalami kejadian horor ketika dapat panggilan di salah satu rumah yang ada something nih di rumah itu. Nah, seperti apa kisahnya? Lebih baik kita berkenalan langsung aja nih sama narasumbernya. Bang John, apa kabar Bang John? Alhamdulillah baik. Oke, ini eksklusif juga nih, narasumber gue ini ternyata YouTuber juga nih. Tim dari Podcast Channel ya Bang ya? Podcast Channel. Yang di sana juga banyak kisah-kisah misteri Bang ya? Iya. Podcast juga kan Bang ya? Podcast juga Bang. Nanti link dan segala macamnya ada di kolom deskripsi buat teman-teman ngebantu channel podcast. Oke Bang, di cerita ini kan tim saya tadi bilang katanya Abang ini bekerja di jasa panggilan ya, cuci sofa. Ada hal apa Bang yang Abang alamin gitu di tempat panggilan Abang nyuci itu? Lebih ditunjukin penunggu rumah di customer itu sih Bang. Oke. Jadi saat gue beraktivitas sehari-hari, terus kayak baru kali ini gue kayak ditunjukin penunggu, nih gue ada di rumah. Berarti langsung gitu. Berhadapan tuh? Berhadapan langsung Bang. Oke, gokil. Tapi tahan dulu ceritanya Bang John ya. Siap. Nah, buat teman-teman semua nih, kita pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang John. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber ataupun duduk bareng gue di sini seperti Bang John, bisa banget langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di dalam video ini. Nanti ada tim dari Timun Misteri yang nge-follow up cerita-cerita dari kalian. Oke, sepertinya nggak banyak basa-basi, langsung aja nih kita denger cerita kisah misterinya dari Bang John. Oke, Bang John, ceritanya kayak gimana Bang John? Iya, jadi pengalaman ini di tempat gua kerja Bang ya. Oke. Jadi kejadiannya itu di tahun 2023 sih Bang. Jadi, baru tahun kemarin? Baru tahun kemarin sebenarnya. Oke. Nah, gua kerja di perusahaan ini tuh kurang lebih udah 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu ya menurut gue sih ada sih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat gue lagi nyuci sofa di rumah customer. Cuman menurut gue sih kayak udahlah biasa aja gitu kan. Nyari duit Bang ya? Iya, namanya duit, nggak mikirin gimana bang. Namanya kita datang ke tempat orang kan nih, kita nggak tahu situasinya kayak gimana di rumah itu. Mungkin saat terjadinya gangguan itu, mungkin kalau gue mikirnya kayaknya gue nggak sopan datang ke sini nih, gitu. Kayak tanpa permisi dulu datang ke sini, kayak gue mindahin barang apa, terus tanpa izin dulu sama orang. Geser-geser arah barang gitu ya. Soalnya kan emang kalau gue lagi nyuci sofa itu rata-rata kan namanya sofa kan adanya di sudut-sudut ruangan gitu bang ya. Iya.
kadang ada yang sudut ruangan, kadang ada yang di tengah. Nah, rata-rata kan kalau sofa itu pasti sampingnya itu banyak-banyak pajangan atau ornamen-ornamen apa gitu. Karena itu kalau menurut gua kayaknya susah nih nyuci sofa ini nih. Aku pindahin dah gitu. Cuman emang kadang nggak suka bilang sama customernya. Pindahin aja gitulah. Nah, ini sih yang menurut gua yang paling parah itu yang kejadian di tahun 2023 itu, Bang. Pengerjaan itu sore di jam 5. Karena customer gua itu cuma bisa sore, Bang. Dia kan jadi seorang guru, terus ada di rumahnya itu sore. Kontekan, Bu, bisa dikerjain sekarang nggak gitu kan? Oh, nanti mah sore gitu. Nanti saya bisanya sore, soalnya di rumah nggak ada orang gitu kan. Suami saya kerja, dia juga pulangnya jam 5 juga gitu. Nah, cerita akhirnya mendekati jam 5 itu gue udah deket di daerah dia gitu, Bang, di daerah dia. Nah, jadi rumahnya itu adanya di kayak perkampungan, cuman padat penduduk, Bang, padat penduduk. Nah, itu adanya di dalam gang yang kondisinya rumahnya itu cuma bisa muat satu mobil. Akses masuknya satu mobil, dan itu lumayan jauh, Bang. Jadi kayak gue tuh kalau mau ke rumah dia masuk ke dalam itu mobil gue jalannya mundur. Oh, oke. Nah, gitu. Cuman emang di dalam rumah dia itu ada garasi gitu kan. Mas, masuk mobilnya mundur aja, dia bilang gitu, karena nggak bisa kalau misalkan masnya ngadep ke depan gitu mobilnya, nggak ada ruang untuk belok di saya juga, gue bilang dia gitu kan. Oh ya udah, Bu, gitu. Sebentar ya, saya lagi di jalan. Akhirnya kan gue yang ngopi dulu lah di situ, Bang, istilahnya sebat dulu. Nah, sampai tuh dia sampai ke rumah. Mas, saya udah di rumah, langsung ke rumah saya aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue samperin tuh, Bang, gue mundur ke dalam rumahnya. Nyampe tuh rumahnya sih 2 tingkat dan hanya rumah itu yang tingkat, Bang. Jadi tetangga-tetangganya tuh rumahnya yang biasa aja gitu, maksudnya. Satu lantai. Dan emang rumah itu doang yang bangunannya kalau dibilang agak bagus lah istilahnya gitu kan di daerah itu ya. Akhirnya gue turunin alat dari mobil, siapin semua chemical dan lain-lain, buat alat tempur gue kan di dalam gitu kan. Nah, gue nyuci itu di lantai 1 sama di lantai 2. Nah, di lantai 1 itu di bawah itu banyak tuh, Bang, barang-barangnya. Banyak barang-barangnya. Terus di atas juga lebih banyak juga daripada yang di bawah. Nah, kebetulan rumahnya itu dia banyak kayak dia kan orang Jawa. Dia orang Jawa, banyak kayak lukisan-lukisan gitu, Bang. Jadi di rumahnya banyak lukisan-lukisan, terus di sudut-sudut ruangan itu banyak kayak apa sih namanya, guci-guci gitu. Nah, kayak gitu-gitu nggak tahu tuh. Akhirnya kan gue pindahin barang ini yang sekiranya kayak harus gue pindahin nih, kayaknya nih barangnya geser ya. Gue geser, Bang, gue geser. Nah, selama gue pengerjaan di lantai bawah itu semuanya aman, Bang. Jadi nggak ada yang gangguan atau kejanggalan apa, karena emang dia tuh kan tinggalnya berdua ya, suami istri. Jadi kayaknya belum ada anak dia di situ, kayak berdua. Posisinya kan udah mau maghrib. Lampu rumahnya pun masih belum pada dinyalain, Bang. Jadi masih gue nyuci sofa tuh masih gelap-gelapan gitu kan, masih gelap-gelapan. Akhirnya gue bilang, Bu, minta izin, Bu, boleh dinyalain lampunya, soalnya nggak kelihatan nih, takutnya nodanya ada yang lewat. Aneh bilang gitu kan, gue bilang gitu. Oh iya, Mas, nyalain dulu, nyalain, tak. Nah, situ banyak tuh, Bang, barang-barangnya. Akhirnya gue nyuci satu-satu. Nah, dia tuh jadi si bini sama lakinya tuh udah di rumah, si customer gue nih udah di rumah lah istilahnya. Dia bilang gini, Mas, nanti kalau perlu apa-apa
ketok aja kamar saya ya, saya di dalam, dia bilang gitu. Oh ya udah Bu. Akhirnya udah tuh, jadi kan istilahnya gue cuma berdua sama rekan gue nih bang, partner gue. Oh berdua tuh, setiap panggilan tuh berdua? Setiap panggilan tuh berdua, kemana-mana berdua gitu kan. Akhirnya kayak rekan gue kan Badak namanya, Dak, harus mindahin ini nih. Nah jadi ada satu barang yang di sudut itu tuh kayak gue nggak pernah ngeliat nih di tempat-tempat customer lain nih yang biasa gue datengin. Ada satu barang yang menurut gue tuh antik, gue nggak tahu apa barangnya itu. Dak, pindahin ini yuk. Ngeri kesenggol doang, gue ngerinya gitu kan. Pindahin itu bang tuh, pindahin itu. Ya tetep tuh gue garap tuh bang, gue garap aman sampai pukul jam 5:30 lah, sampai 5:30 gue kelar bagian depan. Akhirnya gue lanjut ke bagian tengah. Nah bagian tengah, di bagian tengah juga tetap masih aman tuh. Jam 5:30 itu gue bagian ke tengah. Akhirnya gue break dulu kan, akhirnya kan mau maghrib tuh bang, 6 ya kan, gue break dulu. Gue lanjut lagi 6:30, gue lanjut lagi 6:30, gue nyuci bawah segala macem, itu aman bang, aman. Nah sampai di fase yang gue harus nyuci di lantai 2. Oke. Di lantai 2, jadi gue akhirnya bilang sama si customer, Bu, ini untuk pengerjaan di lantai 1 ini udah selesai semua. Nah kebetulan tinggal di lantai 2 nih Bu, gitu. Oh yaudah Mas, nanti tunggu sama suami saya ke atasnya, gitu. Gue sih masih nggak heran ya, maksudnya kayak oh mungkin dia butuh ya biar lakinya gitu yang ke atas nemenin gue gitu, ngedampingin. Terus sama suami saya aja, kalau sama saya nggak bisa, dia bilang kayak gitu bang. Gue ya udah nggak ada pikiran aneh-aneh. Akhirnya gue tungguin dia selesai mandi, suaminya keluar itu nemuin gue, Mas tinggal di lantai 2 ya? Iya Pak, ini lumayan banyak di lantai 2, kemungkinan kita bisa kelar itu jam-jam 9 baru kelar Pak. Oh ya udah, sebentar. Dia masuk ke kamar tuh bang, masuk ke kamar. Gue pikir ngapain, dan dia ngambil kayak apa ya, kalung gitu. Dia pakai kalung, ke atas tuh pakai kalung. Oh mungkin emang orangnya senang pakai kalung gitu kan. Dia ke atas tuh, akhirnya dia ke atas, Mas tunggu sebentar, saya mau nyalain lampu dulu di atas, Masnya tunggu di bawah dulu, dia bilang gitu. Dia tunggu di bawah. Akhirnya dipanggil tuh bang, Mas naik ke atas, udah siap nih, dia bilang gitu. Saya naik ke atas tuh bang, saya naik ke atas segala macem. Saya ngecek sofanya, oh iya benar, ini barangnya Pak, iya yang ini gitu. Nah di atas itu dia miara burung. Jadi dibuka tuh sama dia si pintu depannya itu bang. Pintu depannya itu dibuka. Jadi kondisi rumahnya itu di depannya itu kali bang. Kali terus kayak kosong gitu. Jadi nggak perumahan aja, nggak ada perumahan lagi istilahnya. Jadi kayak gue nggak tahu tempatnya apa karena malam kan, kosong aja gitu. Nah terus dibuka tuh, nah dia mainin burung dan lain-lain kan. Gua nggak tahu tuh. Akhirnya Pak dia udah, saya mulai pengerjaan ya. Akhirnya gue mulai pengerjaan tuh jam 7 bang. Jam 7 gue mulai pengerjaan. Itu di sofa pertama sih masih aman ya, masih aman. Cuman gue ngerasanya kok ada yang ngeliatin gue nih bang. Kok ada yang ngeliatin gue ya. Nah sementara si rekan gue ini, si partner gue ini, dia kan nggak, maksudnya dia kan fokus nyikat tuh ya, dia fokus nyikat. Jadi gue bagian yang makum, kayak gitu, bagian yang makum air gitu kan. Dia fokus nyikat. Nah selama dia nyikat kan artinya gue ngeliatin dia doang. Jadi moto-motoin dia. Nah saat gue motoin dia kok ada yang merhatiin gue. Jadi gue nyuci tuh yang arah ke teras depannya dia. Jadi di ruangan itu ada 3 kamar. Kamar pertama di sini dekat teras, kedua di pojok, nah, di sini. Jadi posisinya tuh ke depan gini panjang. Nah di sini ada kamar 2. Pintunya itu semuanya kebuka, dan lampu yang nyala itu hanya di lampu di ruang tengah. Di ruang utama aja bang.
kamar semuanya tiga-tiganya gelap, pintunya semua kebuka. Gue ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin nih. Ah udahlah, sama di rumah orang, gue nyari duit kan. Iya. Tanpa gue gubris, udahlah kerjain aja lah, kerjain yang macem. Nah sampai di sofa yang lumayan panjang kayaknya sih buat tiduran mereka tuh. Macam gue mindahin dulu kan, jadi gue nyikat tuh dari bawah dulu bang, dari bawah dulu. Jadi bantal-bantalnya tuh gue pindahin dulu, gue diriin di deket kusen pintu kamarnya yang belakang deket dua itu. Nah, gue diriin tengah-tengah itu. Tak, tak, tak. Jadi gue naruh itu, seingat gue berdiri gini bang. Jadi ini bantal yang gedenya, terus bantal kecil. Jadi diri gitu. Iya. Nggak akan jatuh kalau menurut gue sih, kayaknya nggak akan jatuh nih, nggak akan berantakan nih. Aman lah, gue taruh sini. Akhirnya gue makum yang bagian sofa yang besar itu, gue tarik debunya segala macem. Nah, temen gue masih nyikat yang di depan itu, terus pas dia udah mulai garap ke tempat yang gue beresin itu, yang mau disikat, gue ngeliat ketumpukan bantal yang tadi gue susun tadi bang. Kok agak beda, maksudnya gue naruh begini nih, jadi tiba-tiba dia begitu ke samping gitu. Berubah posisi. Lah, kok jadi miring gini ya? Berubah posisi gini ya? Nah, gue nggak mau ngomong sama temen gue nih, karena udahlah, kita nggak usah hero-heroin yang kayak gituan, gitu kan. Fokus kita yang kerja nyari duit. Udah ngejar tayang aja biar cepet gitu, maksudnya pulangnya biar kelarnya cepet gitu bang. Akhirnya dia nyuci tuh. Nah, di pertengahan jalan itu si chemical gue tuh habis. Jadi di dalam tabung gue tuh kan ada tabung sekitar 8 literan ya. Nah dia tuh habis bang. Jadi chemical gue kan di mobil. Dia bilang gini, John, gue ngambil chemical dulu, ngisi sabun dulu. Dia bilang gitu, sama ngambil lap. Dia bilang di mobil. Oh ya udah, jangan lama-lama. Gue bilang itu jangan lama-lama. Ya, jadi gue makum yang udah dia sikat, gue vakumin. Nah bapaknya tuh masih ada di depan. Masih ada di depan. Akhirnya bapaknya tuh berdiri. Dia bilang gini, Mas, saya ke bawah dulu. Saya mau beli cemilan. Dia bilang gitu, saya mau beli makanan. Masnya berani sendiri atau mau ikut saya ke bawah? Dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa Pak, saya di atas tanggung nih, belum kelar. Gue bilang gitu. Belum kelar Pak, tapi berani Mas sendiri? Berani Pak, terang sih. Gue bilang ada lampu gini kan, emang terang gitu kan lampunya. Akhirnya ya udah Mas, nanti kalau misalkan ada apa-apa langsung ke bawah aja gitu. Di bawah udah digituin. Iya, di bawah ada ibu, dia bilang gitu, langsung ke bawah aja. Oh ya udah Pak, gue bilang gitu. Gue mikirnya kan takutnya namanya gue orang luar bang, gitu kan, istilahnya dia curiga atau apa segala macam kan, namanya orang luar di situ banyak perabotan gitu. Terus pintu kamar juga kebuka segala macam. Iya Pak, nanti kalau perlu apa saya ke bawah sama ibu. Gue bilang gitu. Ya udah saya tinggal ya Mas, berani beneran ya, kata dia sendiri ya. Iya Pak, berani. Nah, turun di bang ke bawah, turun ke bawah. Jadi tangganya itu adanya di belakang, jadi lumayan jauh dari si posisi sofa ini. Lumayan jauh, gue kan di tengah tuh, ini tengah. Dia turun ke bawah, teman gue nih masih ngisi chemical di bawah. Jadi dia tuh kalau mau ngisi tabung itu dia harus ngebersihin tabung dulu. Jadi prosesnya agak lama, gitu loh, prosesnya agak lama. Terus gue sendirian tuh bang di atas tuh, makom aja. Jadi di dalam kamar pojok itu ada kayak bunyi trak, bunyi gitu bang, trak. Apaan kali ini? Suaranya itu nyaru karena mesin gue nih bunyi, gitu kan, mesin gue bunyi bang, nyaru nih, trak aja. Terus bilang, mesin gue matiin, tek, gue ngerapihin lagi bangku yang udah selesai dicuci, mau rapihin lagi. Dari dalam kamar tuh bang, dari dalam kamar
Ini apaan nih ya? Oh mungkin di bawah kali nih si kawan gue lagi apa gitu, gue nggak ngerti kan, di bawah kali nih. Pikiran gue masih kayak gitu. Oke, gue lanjutin lagi. Masih belum ada pikiran yang kayaknya gue harus turun ke bawah nih. Dan gue juga nggak ngeh sama apa yang diucapin sama si bapaknya itu. Gue bilang gitu, gue masih belum ngeh bang, belum notice ke situ istilahnya. Udah, akhirnya gue lanjutin lagi tuh. Terus kayak pas gue ngadep ke sana tuh kayak di belakang gue tuh kayak sep. Nah di sini gue tuh kayak merinding bang, tuh kayak wah kencang banget nih gue bilang nih. Nah mulai kepikiran tuh dari perkataan si bapak kasamarnya ini, kalau ada apa-apa langsung aja turun ke bawah. Dia bilang kayak gitu. Nah udah mulai kayak wah anjing harus turun nih gue nih, bilang harus turun nih. Akhirnya ya udah gue mutusin untuk turun bang. Nah pas gue muter ke belakang tuh gue nggak bisa bang, kaki gue tuh kayak diem. Jadi kayak gue ngelangkah nih nggak bisa nih, kok nggak bisa ya. Nah akhirnya ada satu momen yang gue ngeliat ke pojok kamar itu, jadi ngarah keluar itu dia lidahnya kayak panjang gitu bang, ngarah keluar. Ini gue nggak bisa gerak, jadi gue kondisinya diem bengong, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngomong juga teriak nggak bisa, kayak nge-freeze gitu bang. Iya, ke distract gitu ya. Iya, ke distract gitu. Gue diem ya, gue bilang wah, ngeliat gitu kan. Nah dia ngeliat ini nih si kukunya ini panjang, cuman mukanya itu nggak terlalu jelas karena dia ketutup, rambutnya tuh agak panjang gitu bang, terus tau gue lidahnya itu panjang gitu, dia cuma teriak wah, ya gitu, dia kayak gitu wah, wah diem nih, gue bilang wah nggak bisa ngapa-ngapain nih, wah mati nih pikiran gue gitu. Posisi dia di mana bang? Posisi dia di kamar itu. Oh di kamar yang gelap itu? Di kamar yang gelap itu. Itu semua kamar pintunya kebuka bang. Jadi ada di kamar yang di sudut ruangan gitu. Nah kondisinya di situ. Ada cahaya-cahaya dari luar lah ya, dari lampu ruang tengah itu. Iya. Nah terus dia, wah, dia bilang dia kayak gitu, desis gitu. Gue bilang, wah anjing nggak bisa ngapa-ngapain. Pikiran gue mati kalinya itu. Jadi tumbal nih pikiran gue kayak gitu bang nih. Wah, gue bilang nih. Akhirnya gue istighfar aja tuh beneran, astagfirullahaladzim. Terus nggak lama kawan gue nih akhirnya ada suara dari bawah, wah suara naik tangga nih. Bilang tangga nih, dak itu muka gue yang bener-bener pucet bang, terus gue nggak tahu harus ngomong apa di situ, muka gue pucet kayak belum makan sih jatuhnya, kayak gitu pucet. Truk, gue bilang wah, ada apa nih, kayaknya teman gue nih naik nih, dia naik ke atas. John, dia bilang gitu, John, karena dia ngelihat gue tuh kayak gue lagi megang mesin gue sambil ke arah ke sana, tatapan gue kosong bang. Saat itu dia ngeliat itu, John, gue diem tuh. Akhirnya dia samperin gue, dia tepakin gue. Lu kenapa? Gue bilang, wah, gue bilang, nggak apa-apa dah. Ya kita harus buruan nih, gue bilang nih, Si bapaknya udah sampai belum? Si ibunya mana? Gue bilang gitu. Si ibunya di kamar, gue ketok-ketok tadi nggak ada respon, gitu kan. Dak, panggil ibunya dak. Atas maksudnya suruh nemenin gue di atas gitu bang, ya kan? Dia bilang, lu kenapa? Maksudnya kok muka lu pucat? Dia bilang kayak gitu, muka lu pucat kenapa? Nggak apa-apa, udah ayo kita buruan deh, gue bilang. Kita buruan deh, kelarin deh, udah mau malam juga nih, gue bilang gitu. Ya udah, bilang gini bang,
udah lu jangan ke bawah-bawah lagi, temenin gue di atas nih, kita kelarin ini dulu nih. Gue bilang kita kelarin ini dulu nih. Mau nggak mau bang, gue dalam kondisi yang gue udah nggak fokus di kerjaan gue. Iya. Gue udah nggak fokus di sofa itu. Pikiran gue gimana caranya biar cepet selesai dari rumah itu. Oke. Itu karena kalau gue tinggal pun sofanya udah terlanjur dicuci setengah bang. Iya lah, tanggung jawab. Iya tanggung jawab, karena nanti takutnya dia komplain dan lain-lain. Iya. Nah gue ngindarin itu, makanya gue kelarin dulu gitu. Akhirnya gue bilang, gue sampai marah sama rekan gue karena gue kan emang dia sebelum dia turun gue bilang jangan lama-lama, gue bilang kayak gitu kan, jangan lama-lama. Ternyata lumayan lama gitu kan. Akhirnya dia masih nanya-nanya tuh, gue bilang udah lu nggak usah banyak nanya, kerjain aja nih, buruan biar kita kelar. Gue bilang biar cepet pulang dari sini. Gue bilang kenapa sih tadi perasaan enjoy aja. Dia bilang nggak ada masalah apa-apa deh, udah buruan nggak usah batu. Gue bilang gitu bang, kerjain sama dia selesai. Gue bilang jarak gue nggak mau jauh dari dia tuh bang. Gue mau jauh dari dia karena emang udah down banget gue di situ. Udah melihat langsung sosok yang ada di situ ya. Iya, dan pas ada si kawan gue ini itu udah nggak ada yang apa sih namanya, nggak ada hal yang janggal, Normal lagi gitu. nggak ada hal yang janggal. Gue bilang nah terus nggak lama kelar tuh bang si sofa itu semua segala macam. Gue bilang ayo udah buruan rapin alat, kita turun ke bawah. Gue bilang kita turun ke bawah. Gue turun ke bawah tuh bang, beresin alat, gue turun ke bawah tuh dengan yang kayak gue pengen buru-buru gitu. Gue ke bawah nih, gue harus ke bawah nih, ke bawah. Dek, bapaknya datang pulang terus dia mungkin dia ngeliat muka gue yang Beda ya. pucet bang, karena pas ada dia di situ gue biasa maksudnya enjoy gitu kan, maksudnya enjoy. Terus akhirnya dia bilang mas jangan pulang dulu, dia bilang saya udah beliin makan buat kamu, dia bilang gitu, sini kita makan dulu, dia bilang gitu. Akhirnya gue diajak ke teras tuh bang. Nah si kawan gue ini gue bilang dak ini rapiin dulu, gue bilang nanti gue bakal cerita ke lu, gue bilang gitu. Yaudah gue rapiin dulu tuh, itu kayaknya bapaknya mau ngomong sama lu kata dia gitu. Yaudah gue akhirnya duduk di terasnya dia tuh bang, di depan tuh di terasnya dia, di bangku Di lantai bawah itu. iya di lantai bawah di bangku. Mas minum dulu, dia bilang gitu. Kamu kenapa pucat, dia bilang gitu. Dia nongol ya, terus ngomong gitu bang. Dia nongol. Iya bang. Wow. Dia nongol ya. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, dengan gue yang kayak, wah, ini pesan-pesan yang dia sampai ini yang sebelum turun. Iya. Maksudnya mungkin tujuannya itu kali ini. Si sosok ini. Iya. Makanya dia selalu bilang, Mas berani? Iya. Mas berani kan? Dia kayak gitu bang. Dia nongol ya. Iya pak, di kamar belakang. Terus kamu diserang nggak, dia bilang gitu. Diserang? Enggak pak, dia cuman ngebuat saya nggak bisa gerak, bilang gitu. Wah parah pak, dia bilang gitu kan. Serem banget, gue bilang. Iya mas, jadi emang ceritanya dia jadi apa sih namanya, dia jadi nyeritain rumahnya itu bang. Jadi kayak apa sih namanya, itu kayak ajang perkenalan Buat dia orang baru buat dia kayak gitu. Jadi kayak nitip pesan, lu jangan macem-macem gitu. Meskipun tuan gua maksudnya yang punya rumah keluar, gua tetap ada di sini ngeliatin lu. Ya mungkin gua nanti sih kayak gue mindahin barang gitu, mungkin dia nggak kena atau apa, gue nggak ngerti kan bang, dan nggak suka barangnya dipindah-pindah. Akhirnya dia begitu gitu loh istilahnya. Terus dia bilang emang sebelumnya selain cuci sofa ngapain mas, dia bilang gitu kan. Ya saya paling cuma mindahin barang yang di atas pak, yang dekat-dekat sofa istilahnya gitu. Karena ya saya nggak mau nanti kalau misalkan
saya lagi nyikat sofanya, terus kena barang dan rusak. Saya menjaga itu, makanya saya pindah-pindahin itu. Iya, jadi nah, dia langsung bilang gitu. Jadi memang ada satu barang yang di atas tuh yang nggak bisa digeser sama sekali, Mas. Dia bilang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang pun, ya saya selalu menanyakan, lu berani nggak di atas? Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi di rumahnya tuh memang yang namanya orang Jawa, dia senang koleksi-koleksi dan lain-lain, mungkin itu medianya sampai ke situ istilahnya. Terus akhirnya ngobrol, akhirnya gue udah tenangin tuh, Bang. Dia bilang gini, udah nggak apa-apa, Mas, dia hanya pengen kenal aja, pengen tahu aja gitu. Kalau emang di rumah ini tuh ada Cara kenalan dia ya? Iya, cara kenalan dia. Gue bilang, iya Pak, mohon maaf. Gue bilang, mohon maaf sebelumnya. Ya kan cara kenalannya beda, gue bilang gitu. Saya sendirian di atas, Pak. Ya gitu, saya juga nggak bisa gerak. Kaki saya juga tadi bener-bener yang diem gitu. Saya kayak jadi patung, Pak, di atas. Iya, kayak gitu. Dia bilang, ya udah, nggak apa-apa. Terus kan gue kepikiran, Bang, takutnya dia itu ngikut ke rumah. Karena kan di rumah kan ada anak sama istri, Bang. Kasihan kalau misalkan gue bawa kayak gituan ke rumah. Gue bilang, Pak, kira-kira yang kayak gitu bisa ngikut ke saya nggak? Gue bilang kayak gitu. Karena kan di rumah saya ada anak sama istri. Kayak gitu kan, emang niat saya kan cuma kerja. Bukannya buatnya kayak gimana-gimana. Enggak, Mas. Dia cuma emang pengen ngeliat kalian aja, pengen ngeliat tamu siapa sih yang datang. Dia bilang kayak gitu. Nah itu rentang waktunya ya kisaran jam 8 sampai jam 9, Bang. Jadi kalau boleh dibilang itu masih sore. Masih sore, cuman kondisi dalam rumahnya itu bener-bener yang lampu itu jarang, maksudnya. Jadi lampu misalkan di pojok dapur nyala satu aja, nah di ruang tamunya mati. Hanya bagian-bagian tertentu. Bagian tertentu aja, kayak gitu. Kayak gua, pengerjaan gue di sini nih, nah lampunya udah di atas itu aja. Jadi kanan sekitarnya itu ya gelap. Lebih yang dibutuhkan aja yang dinyalain. Iya, maksud gue kok kayak gini, emang hemat listrik atau gimana nih, gue bilang nih. Gitu, ya mungkin ya karena itu kali maksudnya. Nggak kayaknya kelar tuh. Iya, balik Bang akhirnya, Bang. Yang nggak ada gangguan lagi. Iya, terus gue bilang, ya udahlah Pak, aman ya Pak, saya sampai rumah aman Mas, nggak apa-apa. Dia bilang, nggak kok, dia nggak sampai ngikutin segala macam. Saya juga mohon maaf nih Mas, dia bilang kayak gitu. Saya juga tadi mau ninggalin Masnya juga rada khawatir, dia bilang gitu. Ya, terus jawab, ya sebenarnya saya juga sering Pak nemuin kejanggalan-kejanggalan kayak gini. Kayak misalkan ada sofa yang tadinya gue taruh sini terus pindah ke sini. Cuman menurut gue itu kayak udahlah hal yang biasa aja, nggak sampai yang nggak tahu ternyata ada sesuatu, ada something lah ya. Iya gitu Bang. Itu. Nggak sampai yang ditunjukin kayak gini Pak. Gue bilang gitu. Saya pernah kok saya nyuci di rumah yang belum ditempatin tapi udah ada barangnya istilahnya. Jadi rumah yang kosong gitu Bang. Ada maksudnya ada beberapa kejanggalan. Cuman memang nggak separah yang ini. Lebih menampakkan. Iya. Padahal rumahnya itu bersih Bang. Kalau bilang bersih rumahnya. Kayak gitu. Cuman emang beda aja di rumah itu. Itu sih kejadian yang gue inget sampai sekarang. Dan emang wah, gue nggak bisa. Ya? Iya berkesan gitu Bang. Gue nggak bisa lupain kejadian itu. Berarti ya kalau memang maksudnya gini Bang. Karyawan di perusahaan Abang ini untuk sesi sofa ini banyak? Ada atau berbagi tim gitu? Dibagi tim sih Bang. Gue tuh ada 2 tim, satu timnya ada 2 orang sih. Yang mau saya tanya nih, maksudnya ada nggak dari tim-tim sebelumnya yang pernah ke situ juga gitu? Atau customer perdana sih yang Bang. Yang benar-benar Abang aja nih? Iya, customer perdana. Nyuci ke sana gitu? Iya. Oke. Gitu. Saya lebih penasaran gini Bang, tadi kan ada 2 barang yang menurut Abang mencurigakan ya, dari barang di lantai 1, di lantai 2. Bisa didetailin lagi sih Bang, barangnya tuh seperti apa gitu, yang di lantai 1 dulu deh. Jadi kalau di lantai 1 itu kayak dia guci tinggi gitu Bang. Kayak guci gitu? Guci tinggi itu, tapi modelnya yang dia kebalik gitu. Oke, kembangnya gitu gitu. Nah,
Itu tuh kayak gue nggak pernah ngeliat ini nih di rumah-rumah customer nih. Nah guci itu di atasnya tuh kayak ada ornamen patung gitu, ada patung gitu, patung apa gitu dari kayu gitu kan. Wah, nyentrik juga pas gue masuk ke ruang tamu bawah. Wah nyentrik juga nih gue bilang nih dari barang-barang yang lain. Wah ini nih yang keren nih gue bilang gitu. Ya, maksud lu menjadi daya tarik banget ya. Ada motif-motifnya gitu bang? Motif-motifnya ada sih bang. Jadi kayak apa sih gambar patung leak gitu. Gue nggak ngerti itu apa ya. Nah itu yang ketarik-tariknya tuh keluar gitu. Oh iya, kayak leak-leak gitu. Iya kayak leak-leak gitu. Nah untuk yang di atas bang? Kalau yang di atas ya kurang lebih sama kayak yang di bawah bang. Oh jadi sama, sejenis lah gitu? Sejenis, cuman yang kalau yang di atas itu dia ada warnanya. Oh ada warna. Kalau yang di bawah itu dia cuman kayak warna kayu glossy, bening gitu aja. Terus cuman emang cakep dilihatnya. Kalau yang di atas dia kurang lebih sama, cuman ada warnanya. Jadi si alisnya tuh lebih kelihatan. Terus si sorot matanya tuh lebih tajam. Kayak gitu. Nah itu yang gue geser. Gue bilang kan gue takutnya itu barang mahal rusak gara-gara gue. Karena keamanan kerja ya bang. Iya. Nah, niat abang ini buat keamanan kerja. Keamanan kerja aja sih. Nah untuk sosok nih bang, sosok itu kan berarti ya hampir sama nih sama desain yang ada di benda itu. Berarti kan dia tinggalnya di situ. Iya. Ya maksudnya ini menurut saya aja sih. Iya, tinggalnya di situ. Nah bapak itu sempat ngejelasin nggak bang asal muasalnya benda itu didapat atau dari mana atau memang ini piaraannya gitu? Kalau bapaknya sih nggak terlalu ngejelasin benda itu dapat dari mana. Cuman obrolan terakhir yang gue di teras depan itu, dia cuman emang saya senang koleksi-koleksi kayak gini mas. Tapi dia familiar sama sosok itu gitu? Familiar. Ketika abang ceritakan gitu? Memang banyak nggak cuma abang gitu? Iya, udah banyak ya, istrinya pun paham. Kalau gitu udah saudara-saudaranya itu pun paham kan, jadi rumah dia di samping itu rumah kayak ibunya. Kayak gitu. Ya ibu saya juga di sebelah juga kalau itu juga pernah dilihatin kayak gitu mas. Makanya kamar atas itu selalu kosong, nggak berani kan. Jadi kalau saya ke atas, nah istri saya baru berani ke atas. Kalau saya nggak ke atas, nah itu kosong aja di atas tuh. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani bang. Si bapaknya. Dia bilang gitu. Dia keluarnya dari kamar ya? Dari kamar bang. Dari kamar terus kayak apa sih namanya? Kayak gede terus begitu tuh bang. Iya. Saya bisa ngegambarin sih. Ngebayangin gitu bang. Iya terus kayak ngeliatin kayak gitu. Tajam bang. Tajam. Wah itu beneran nggak bisa gerak sih. Iya ke distrik lah ya. Ke distrik bang. Itu. Oke. Gokil banget sih bang ceritanya. Berarti kan dia udah jadi customer abang nih. Ketika nanti dia puas sama hasil kinerja abang, dia ngundang lagi di jangka-jangka waktu sekarang gitu. Abang siap kesana lagi? Siap nggak siap sih? Ya harus siap bang. Ya mungkin lebih berhati-hati aja dan lebih minta pendampingan sih ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi gue nggak mau nanti nextnya gue nggak mau dia ke bawah. Kalau dia ke bawah gue ikut ke bawah. Minimal ada teman juga nih. Kalau mau ngeliat ya berdua kan. Iya. Terus gimana respon teman abang tuh? Si Landak ya siapa? Si Badak. Nah itu sih dia cuman kayak beneran emang. Ya beneran emang gue cerita bohong. Gue bilang lu lihat muka gue istilahnya yang pucat begini. Gue bilang kan biasanya juga enggak. Iya. Perubahannya drastis lah ya. Iya bang, karena emang ya gue bilang dia beruntung karena dia nggak ngeliat itu. Nah itu yang saya tanyain, ada nggak sih hal-hal yang dia rasain gitu dari kejanggalan-kejanggalan yang dialami? Kalau dari dia sih versinya dia normal-normal aja. Kan emang gue kan biasanya gue kalau lagi jalur itu gue selalu bawa mobil bang. Jadi abis kejadian itu gue nggak bisa bawa mobil bang. Dia gue bilang lu bawa mobil dah. Gue nggak bisa nih. Ya, banyak impact yang nantinya dia rasain juga gitu ya. Gue bilang gitu. Itu buat meyakinkan dia kalau ini gue habis ngerasain ini. Iya. Akhirnya dia bawa mobil tuh. Gue bilang pulang. Gokil sih ceritanya bang John. Ya itulah ya maksudnya kita kan kerja kayak gitu kan random bang ya. Maksudnya kita nggak tahu tempatnya apa dan menyimpan kejadian apa yang sebelumnya ya. Benar. Ya saya tertarik sih, maksudnya unik nih profesi-profesi yang kayak gini yang ternyata ada kejadian horor juga di dalamnya ya. Oke Bang John, thank you nih sekali lagi udah mau diundang di Tubun Misteri buat jadi narasumber dan juga buat teman-teman nih, gua ingetin nih sekali lagi Bang John ini juga salah satu tim dari channel YouTube Bang ya. Iya. Podka channel. Podka ini yang bikin kita sempoyong bukan Bang? Bukan Bang. Bukan. Iya itu gurauan aja. Ada artinya Bang Podka? Artinya sih nggak ada sih Bang. Jadi gua kayak iseng-iseng kayak ada di kontrakan gitu.
kayak kita harus bikin channel YouTube deh. Iya. Karena adanya di kontrakan ya udahlah podcast aja deh. Oh, podcast. Jadi podcast kontrakan. Oh, podcast gitu. itu podcast kontrakan, Iya. bukan yang bikin kita Bukan bang. gara-gara sebotol minuman gitu. Oke, podcast ini konten horor juga kan ya? Konten horor juga bang. Podcast horor Iya. sama narasumber ya. Sama sumber. Nah, buat teman-teman pasti kan banyak nih penikmat-penikmat pecinta horor pastinya. Intip juga channelnya Bang John di podcast. Nanti ada linknya yang gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, Bang John, sekali lagi terima kasih banyak. Udah Terima mau kasih berbagi banyak. pengalamannya. Nah, Nah, kalau ada waktu lagi nanti kita bisa siap. Terima Collab kasih lagi, Bang, banyak. Iya buat Timur Misteri ya. siap sama-sama Bang. Biar sama-sama sukses bareng lah di itu ya. Siap bang. Nah. Oke, buat teman-teman kiranya itu nih yang bisa kita persembahkan di video misteri kali ini. Dan lagi-lagi sebelum pamit undur diri, gue selalu mengingatkan buat teman-teman semua, jangan lupa bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor seperti dialami sama Bang John. Dan juga buat teman-teman nih yang mau jadi narasumber di Timur Misteri, duduk bareng gue seperti Bang John di sini, bisa banget langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di video ini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita-cerita dari kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang John dari Podcast Channel juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, thank you Bang John. Terima kasih bang.